Tapi nggak langsung diterima saya waktu itu, masih kok kayak ini ya mengulang kerja di panti lagi, pengennya kayak hidup normal gitu. Tapi nggih, coba ini sowan ke ibumu, gimana jawabannya? Kita sowan ke rumah ibu dan ibu bilang ya udah diterima. Akhirnya kita terima di sini. Mereka ini sudah menjadi bagian dari hidup kami. Mereka itu anak-anak saya gitu. Nama saya Nia. Sebenarnya kalau dari awalnya berdiri itu tahun 2015. Cuman waktu dulu itu kan saya sama suami kan mandiri. Dulu dapat anak-anak itu kan, ini cerita dari awal dulu nggih. Sebelum saya mengasuh sendiri itu kan dulu saya sempat kerja di Panti Asuhan Gunungan. Terus tahun 2011 saya menikah, saya resign keluar. Nah kebetulan di tahun 2015 itu Mbak Vina yang dulu dari yang di Panti Gunungan itu tanya, pas saat itu kayak ketemu anak-anak usia di bawah 6 tahun. Kalau di Panti Gunungan itu kan dulu kan minimal 6 tahun, jadi yang sudah bisa mandiri ngonten istilahnya. Lah itu beliau ketemu sama 6 anak dari Mangkunegaran, istilahnya ini gimana ya ceritanya. Jadi anak itu tidur dari toko ke toko ngonten loh, dari toko ke toko, kadang tidurnya di lapangan Mangkunegaran gitu. Lah suatu hari, suatu malam itu ada rahasia Satpol PP. Nah itu kena rahasia, itu yang seharusnya itu dulu anak-anak masuk ke Pamardi Yoga. Karena di sana penuh, larinya kan ke Gunungan, karena Gunungan sama Pamardi Yoga dulu kan deket. Karena ibu pantinya dulu Bu Sri Mulyani itu dari Pamardi Yoga, setelah istilahnya naik jabatan ke dinas sosial, kepala dinas sosial, terus beliau pensiun, masuknya ke daftar jadi kepala Panti Asuhan Gunungan, istilahnya seperti itu, makanya deket. Jadi karena di Pamardi Yoga penuh, ternyata di Gunungan nggak masuk karena masih di bawah 6 tahun. Terus Mbak Vina tanya saya, panti balita itu di mana? Terus kebetulan pada saat itu saya kan belum punya putra nggih sama suami. Terus nggih suami saya juga ada ini kayak istilahnya dawuh lah intinya. Istilahnya kalau ngopeni anak-anak yatim nggak apa-apa gitu kan. Terus akhirnya kan kayak terketuk pintu hatinya. Ya udah Mbak, saya rawat sendiri. Awalnya tahun 2015 itu kita mandiri. Karena kita kebetulan punya usaha di BTC dulu kan reseleran kayak gitu. Alhamdulillah diberi kemudahan sampai bisa beli toko sendiri di sana. Terus di tahun 2019 corona jadi kayak saya kena dampaknya juga. Jadi reseleran sepi, tokonya juga tutup satu, yang dulunya ada 3 toko jadi tinggal 1 kayak gitu. Sekarang malah udah tutup total kan kayak gitu. Alhamdulillah ketika rumah saya masuk ke Sitabang itu, mobil saya juga udah kejual. Ini ada ibu-ibu yang baik hati, jadi dipinjami rumah ini. Beliaunya tinggal di Surabaya, jadi ini beliau ingin rumahnya dipakai untuk anak-anak panti asuhan, ngonten istilahnya kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi nggak langsung diterima saya waktu itu, masih kok kayak ini ya mengulang kerja di panti lagi, pengennya kayak hidup normal gitu. Tapi habis itu suami saya ngajak saya ke sowan-sowan kiai kayak gitu kan. Ya udah, dari beliau itu para kiai itu bilang, coba ini sowan ke ibumu, gimana jawabannya? Kita sowan ke rumah ibu dan ibu bilang ya udah diterima. Akhirnya kita terima di sini dan dibantu Mama Ita, alhamdulillah untuk makan kayak gitu, alhamdulillah masih terpenuhi. Untuk biaya pendidikan dari saya ada, dari tamu ada gitu. Yang kebetulan 6 anak itu tersisa 2 tersisa 2 yang udah gede-gede ini, Mbak Adel sama Mas Iwan. Yang lain-lain kayak Mbak Imah gini yatim, ngapunten sebenarnya saya nggak enak nyebut kayak gini latar belakang anak-anak di depan anak-anak itu, saya kayak nggak ini nyuwun ngapunten sangat. Pokoknya istilahnya mereka ini sudah menjadi bagian dari hidup kami, mereka itu anak-anak saya gitu. Jadi insya Allah mereka di sini tuh sangat membutuhkan. Ini untuk anak-anak kan kalau kebutuhan seperti biasa, makan, minum, pendidikan kayak sekolah gitu. Kalau sekolah kan di luar jadi di sini kayak istilahnya kayak mondoknya itu di sini.
mulai dari 4:30 kita bangun, sholat subuh, habis itu mandi, makan, terus sebelum berangkat sekolah itu anak-anak harus ngaji dulu, kayak setoran hafalan kayak gitu. Jadi nanti jam 6:30 sudah berangkat sekolah, pulangnya 3:30 kalau dari Senin sampai Kamis itu full day. Terus kalau Jumat gini tadi pulangnya harusnya jam 1 ya Mbak ya. Tapi ini tadi ini ekstranya libur, jadi jam 11 sudah pulang. Di swasta. Di SDIT Al-Anis. Kebetulan yang 2 kemarin kan sebenarnya udah masuk SMP, cuman ini mereka ngejar tahfidznya dulu. Jadi sama ini anak-anak pengen kayak Qur'annya dulu, habis itu nanti kejar paket ajang. Karena kayak udah telat juga kalau mau ngafalin kayak yang adik kecil, adik-adiknya sekolah sambil hafalan itu kayak udah telat gitu. Sementara baru saya sama suami. Ini kan soalnya belum terdaftar kita belum ini. Sebenarnya kita membuka untuk menerima anak baru. Misalkan ada kita terima. Kita nggak harus benar-benar yatim atau apa. Dan misalkan kok ini masih ada orang tua tapi kayak membutuhkan atau ada orang tuanya tapi terlantar gitu, kita nggak terima. Cuman untuk kita bantuan keluar kita nggak bisa. Jadi maunya kita itu anak-anak tinggal di sini sama kita. Jadi untuk pendidikannya per hari-harinya kita tahu nonton loh. Ya itu tadi pas kayak kita pas jatuh kemarin itu kan benar-benar kita itu makan dari bantuan-bantuan. Kalau untuk sementara ini kan alhamdulillah meskipun sedikit kan saya masih reselleran lagi, kayak mengulang dari awal. Dulu sebelum saya punya toko kan awalnya juga reselleran gitu. Jadi kayak jual-jualin barangnya orang nonton itu loh. Berarti ini pure pribadinya dari Ibu Nia sama pribadi, suami? Tapi alhamdulillah ada ini kayak donatur lewat kayak gitu loh Mbak. Apalagi kan sekarang suami saya kan ini ada Google Map itu loh, jadi kadang sering Mbak ini pantinya menerima bantuan nggak? Kalau untuk anak-anak menerima. Dulu kan kita sempat menolak waktu kita masih kayak berjaya ada tamu datang gitu, maaf ini anaknya cuma sedikit, kita alihkan ke panti lain. Ternyata itu semua itu yang membuat kita kayak tidak mensyukuri kan itu rezekinya anak-anak kok saya yang nolak, saya kan jadi memang nggak boleh. Kalau ada yang ngasih harus diterima. Dan ya kalau untuk anak-anak, mudah-mudahan anak-anak saya ini dimudahkan dalam pendidikannya, bisa jadi hafidzoh. Pokoknya dimudahkan dalam menuntut ilmunya, kelak bisa menjadi orang yang sukses gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Nia mewakili anak-anak dan juga atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bihati Klinik dan juga Bapak Khairul Hadi selaku pemilik dan pemimpin. Semoga niat baik panjenengan semua kesini membantu anak-anak kami, jenengan semua diberkahi, dilimpahkan berkah, sehat, panjang umur, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan dalam segala urusannya, dikabulkan doa dan hajatnya, diberkahi putra-putri yang soleh-solehah, amin ya rabbal alamin.